Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan judul Kinerja Layanan Publik dengan dosen pengampu Dr. Ranus Edi Wardani MPD bersama saya Risalatul Mu'awanah dengan NIM TNPI 1 2022-024 dan saya Nurleli Horiza dengan NIM TMPI 1 2022-025. Adapun pembahasannya yaitu pengertian kinerja pelayanan publik, yang kedua kualitas kinerja pelayanan publik, yang ketiga indikator kinerja pelayanan publik, yang keempat penilaian kinerja pelayanan publik, yang kelima sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik. Pertama, pengertian kinerja pelayanan publik. Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses di mana ada orang yang dilayani dan melayani, dan jenis-jenis pelayanan yang diberikan, sehingga pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Permasalahan pelayanan publik. Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Yang pertama, kurang responsif. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, kurang aksesibel. Yang keempat, kurang koordinasi. Yang kelima, kurang birokratis. Yang keenam, kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu kualitas kinerja pelayanan publik. Secara umum, penyediaan pelayanan berkualitas kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara negara. Kualitas pelayanan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang menentukan kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu akses, yaitu kemudahan dan kenyamanan memperoleh pelayanan. Yang kedua yaitu komunikasi, yaitu menjaga komunikasi, memperoleh informasi dalam bahasa yang dimengerti, dan mendengar konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi. Kompetensi yakni memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap jasa yang diberikan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu rasa hormat, yaitu meliputi kesopanan, menghargai, pertimbangan, dan ramah dari semua tingkat staf. Selanjutnya, indikator kinerja pelayanan publik. Indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi atau instansi. Menurut Pasuruman dan Bari menjelaskan bahwasanya yaitu ada beberapa indikator dalam kinerja pelayanan. Yang ketiga, responsivitas. Yang keempat, kompetensi. Yang kelima, kesopanan. Yang keenam, kredibilitas. Yang ketujuh, keamanan. Yang kedelapan, akses. Yang kesembilan, komunikasi. Dan yang kesepuluh, pengertian. Selanjutnya, penilaian kinerja pelayanan publik. Penilaian kinerja pelayanan publik adalah salah satu hal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Proses awal penilaian kinerja dimulai dengan penetapan standar kinerja terlebih dahulu. Penilaian kerja merujuk pada proses evaluasi dan pengukuran kinerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan dan tanggung jawab pekerjaan yang telah ditentukannya. Dalam prakteknya, proses awal dari penilaian kinerja biasanya dilakukan oleh atasan langsung. Selain itu, penilaian kinerja melibatkan berbagai aspek seperti kualitas kerja, produktivitas, efisiensi, efektivitas, inisiatif, sikap kerja, kepatuhan terhadap aturan, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian tahap penilaian kinerja. Ada beberapa tahap penilaian kinerja. Yang pertama yaitu kinerja pendapatan standar kinerja. Kedua, pengamatan dan pengumpulan data. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Yang keempat, umpan balik atau feedback.
Dan yang kelima yaitu pengembangan rencana tindakan. Sifat dan bentuk kinerja layanan publik. Sifat dan bentuk kinerja layanan publik dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan layanan tersebut secara umum. Berikut adalah beberapa sifat dan bentuk umum dari kinerja layanan publik. Yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua responsif, yang ketiga efisiensi, yang keempat kualitas, yang kelima inklusif, yang keenam partisipasif. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik diibaratkan sebagai proses di mana ada orang yang melayani, dilayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan.